Ini tinggal kita samakan dan kita diskusikan apa yang mungkin ada yang yang perlu dibimbing lebih lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari soal nomor 1. Bapak Ibu silakan boleh supaya lebih interaktif kalau mau di unmute boleh ya. Kalau misalkan di suasana di tempatnya mendukung, tidak relatif berisik. Oke. Nomor 1. Mangga di chat. Oh, ada yang jawab B. Ibu Nurul. Kalau usah saya sebut nama ya. B. Silakan yang lain Bapak Ibu. Biasa soal pertama ya, baris dan deret. B. Wah, seragam ya. B. Oke. Ya, jawabannya kalau kita lihat seperti biasa, kalau ada barisan seperti ini kita anggap satu baris dulu ya. Dari 6 ke 6 kita anggap bisa jadi dia bisa kali 1, bisa tambah 0 gitu ya. Dari 6 ke 7 tambah 1, 7 ke 9 tambah 2, 9 ke 12 tambah 3. Oh, ternyata ada polanya gitu ya. Berarti di sini juga tinggal tambah 5. Jadi ini kan deret 2 tingkat sebenarnya. Jadi tinggal tambah 5 jadi 21. Oke, ya, alhamdulillah betul. Nomor 2. Kalau ada yang mau bertanya langsung saja di silakan nomor 2. Oke, A. Ya. Kalau kita lihat di sini juga sama, kita anggap dulu satu baris ya. Dari sini ke sini 25 ke 16 berarti dikurang berapa ya? Kurang 9 ya. 16 ke sini kurang 7. Ini ke sini 9 ke 4 kurang 5. 4 ke 1 kurang 3. Dari sini ke sini kurang berapa? Ini dari pengurangannya kurang berapa ya? Kurang 2 ya. Tidak tahu bilangan ganjil, dikurangi bilangan ganjil. Berarti ini jadi kurang 1, 0. Jadi boleh dianggap seperti itu ya. Atau boleh juga kalau pusing mengurangi, dari sini aja dari belakang 1 ke 4 tambah 3. Ini tambah 5 gitu ya. Ini tambah berapa? Tambah 7 gitu. Boleh juga seperti itu. Ini tambah 9. Kalau agak kesulitan dalam mengurangi. Berarti ini sini tambah 1. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Jawabannya benar semua. 3, silakan nomor 3. Oh, B. Ada yang mau coba menjelaskan? Oh, C. Oh, mulai beragam. C. Kang Nizar mau coba bantu? Ya, B. Oke. Kalau kita lihat dari 3 loncat gitu ya ke sini, entah diapain, tapi dari sini ke sini yang pasti tambah 100 ya. Karena kalau kali susah juga. Tambah 100 ke sini tambah 1000, ke sini tambah 10.000. Kalau kita lihat ini 2 tingkat berarti ya. Dan tingkat keduanya dikali ya, kali 10 dari sini ke sini kali 10 kali 10. Ini 100, 1000, 10.000. 100, 1000, 10.000 berarti sebelumnya ya berarti di sini tambah 10. Sebelum 10 tambah 1. Di sini 3 tambah 1 4 ya. 3 tambah 1 4, 4 tambah 10 14, terus dan seterusnya. Oke, jadi yang benar adalah yang B. Terima kasih senyumannya Kang Bizar. Sekarang nomor 4. Ini deret huruf ya, huruf. Z titik VTR. Boleh dari depan, boleh dari belakang. Ya, bebas. Jadi kalau ini kan kalau dari depan mundur ya.
PTR. Dan sekali lagi kalau misalkan diperlukan boleh di awal itu kita sudah bikin tabel ya, tabel ABCDE FGHIJK gitu ya, dan di bawahnya sudah pakai angka gitu. Kalau mau diangkakan. Oke, BBB lebih enak dari belakang ini ya, karena biar gak mundur gitu. Jadi kalau sudah ada tulisannya ya tinggal mau diubah ke angka juga boleh ya. Di sini R ke T, R ada yang dilewat satu huruf, R S T, T ke V, T U V ya. V oh berarti ini lewat satu lagi dong gitu ya. Jadi V W berarti di sini X, X ke sini Y pas ya. V lewat 1 lewat W, X ke Z lewat 1 lewat Y. Berarti B jawabannya. Oh, alhamdulillah. Nah, sekarang nomor 5. Nomor 5. Silahkan nomor 5. Kalau di matematika tidak terlalu beragam seperti di TKP ya, dan memang sedikit untuk bisa diperdebatkan. Oke, kembali lagi kalau ada soal hitungan berarti ini kita ingat kabataku gitu ya, kali bagi tambah kurang. Jadi kali dan bagi kita dahulukan dan biasa mulai dari sebelah kiri ya. Meskipun mungkin kalau muslim sunahnya sebelah kanan ya, tapi ini kan hitungan, jadi kita mulai dari sebelah kiri. Kalau tidak ada perbedaan. Tapi kan di sini ada beda ya, ada tambah sama kurang, sama kali sama bagi. Berarti kita dahulukan dulu kali dan bagi. Nah di sini, ini kan satu rentetan ya kali dan bagi. Berarti enaknya dari kanan dari kiri dulu. 5 dulu kali 10. 5 kali 10 ya, 50 bagi 2 25. Jadi ini sebenarnya adalah 2 tambah 3 dikurangi 5 kali 10 tadi 50 ya, kurangi 25. Nah, ini mulai dari yang kiri dulu, 2 tambah 3, 5 dikurangi 25. Jadi jawabannya adalah min 20. Ya. Oke, ya nggak apa-apa salah hitung juga, kan kita juga sama-sama belajar ya. 6. Oh, masih satu suara, E. Apakah benar E? Pertama kita ingat kembali bahwa dalam menghitung pecahan itu dan dalam menghitung perkalian bilangan gitu ya, itu lebih enaknya ke dalam pecahan murni. Kalau ada desimal ke dalam pecahan kan gitu ya. Kalau misalkan ada pecahannya yang tak murni, ini kan tak murni ya, 1/4 gitu lah, maksudnya campuran gitu, kita ubah ke dalam murni. Jadi kita ubah dulu 21/4. 21/4 itu sama dengan, kalau mau dicampur, mau disatukan, berarti kan 2-nya kali 4 gitu ya. 2-nya kali 4 tambah 1 begitu prosesnya. 2 kali 4, 8, 8 tambah 1, 9. Jadi 9/4. Berarti ini sama juga dengan 9/4 dibagi 4/11. Nah, karena ada pembagian dengan pecahan, ya, maka yang pembagi pecahan boleh kita balikan, dijungkirkan, dan jadi kali gitu ya. Kali berapa ini? 11/4. Kalau sudah kali, kalau ada pecahan dikalikan, tinggal hajar saja atas kali atas, 99, bawah kali bawah, 16. Oke, mantap. Ya, itu jawabannya E. 7. 7. Dede, ada 2 orang. Nah, kalau ini pembagian pecahan dengan pecahan. Kalau pembagiannya pecahan dengan pecahan, pecahan sih. Pembagiannya desimal dengan desimal, tidak diubah juga, tidak apa-apa. Meskipun memang ada beberapa cara ya. Cara pertama, 0,297. Biar lebih mudah kita ubah dulu kayak gini ya. 0,009. Boleh diubah dulu ke dalam desimal jadi 297 per berarti berapa? Ini ada beberapa cara ya. Teknik pertama boleh ke dalam, ini ubah dulu ke dalam pecahan asli gitu ya. Jadi 297 dibagi, kita lihat 7-nya 1,
2, 3, loncat 3 kali ya. Berarti dibagi 1000 kan gitu. Dibagi, ini 9-nya, ini kan 0,9 cuma 1 digit. 9-nya harus berada di depan koma. Loncatnya 1, 2, 3. Oh, 3 kali juga. Berarti dibagi 9 per 1000. Nah, boleh seperti itu. Karena dibagi, apa namanya, dibagi dengan pecahan, jadi boleh dibalik. Jadi 297 dibagi 1000 dikali ya, dikali 1000 per 9. Nah, gitu. Ya. Jadi ini dicoret-coret saja. Nah, kita coret 1000-nya kan habis ya. Habis. Jadi yang tersisa adalah 297 dibagi 9. Nah, karena di sini angkanya relatif sama ya, relatif sama sebenarnya boleh kita tebak-tebak aja. Ini kan 290 ya, 290 bagi 9. Ya, yang paling dekat berarti berapa? 290 bagi 9. Kan 3 apa namanya? 300 ya. Saya 30 kok 330 ya, Kak. Ya, anggap saja 290 dibagi 9. Kan 9 kali 30 270 ya. 9 kali 30 70. Jadi boleh dipilih yang D. Boleh seperti itu. Atau kita hitung secara manual juga. Karena boleh seperti itu karena di sini angkanya relatif sama, cuma beda koma-komanya saja. Kalau kita hitung manual biasa 297 dibagi 9 ya. 2 bagi 9 nggak bisa. Berarti di sininya kali 3 gitu ya. Kali 3 jadi 27 dikurangi 9,7 227. Jadi di sini 3. 33. Jadi jawabannya D. Gitu. Atau boleh ya digeser-geser kan ya, kalau kemarin digeser-geser komanya dari sini, komanya mundur ke belakang 1 jadi 2,97, ini komanya jadi per 0,9, boleh kayak gitu juga ya. Atau maju lagi jadi 29,7, sorry ini per 0,9 gitu ya, per di sini jadi 0,9, geser lagi boleh kayak gitu ya. Tapi itu cara ya, itu cara yang apa benar sebenarnya, cuma ada hal yang tidak diperlihatkan. Jadi jawabannya D ya. Oke, 48. 48. 8, maaf 8. 42 adalah titik-titik persen dari 80. Oke. A, A. Oke. Bagi 42 kali 100. Boleh kayak gitu ya. Jadi karena ditanyakannya 42 adalah berapa persennya dari 80. 42 berapa persennya dari 80? Berarti tinggal 42 per 80 kali 100% kan gitu ya. Nah, gitu. Ini tinggal dihitung manual saja. Kita biasakan bagi dulu ya. Dibagi kan. Bagi. Nah, gitu. Tinggal 42-nya kita 42 bagi 8. Jadi dibaginya boleh pelan-pelan, dibagi dulu, bagi 2 dulu ya. Kalau 42 dibagi 2 berarti kan jadi 21 per 4 gitu ya. Kali 10, nah gitu, 10%. Kemudian sekarang biar lebih mudah, ini dikali 4 sama 10-nya ya, coret-coret. Bagi 2 kan, ini 5, ini 2, nah gitu ya. 21 bagi 2, apa 21 bagi 2 itu? 20-nya jadi 10, satunya jadi 0,5. 0,5 kali 5. Nah, ya, kita adalah 50. Ya 5 kali 10, 50 gitu lah ya. Ini 0,5 kali 5, jadi boleh hitungnya kayak gitu, 50. Ini 0,5 kali 5, ya berarti 2,5 gitu. Jadi 52,5%. Oke, selanjutnya 9. Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya A. 9. Silakan 9. C. A, C. C.
Nah, gimana ini caranya nomor 9? Yang mau share tipsnya? Gimana Bapak Ibu? Pertama, boleh kita lihat dari ujungnya dulu ya. Jadi kita kalikan ujung dengan ujung. Di sini ada 7, di sini ujungnya 3. Jadi 7 kali 3 itu adalah 21. Berarti nanti ujungnya pasti bakal 1. Nah, akan tetapi perlu diingat karena ini pecahan ya, untuk meyakinkan ini kan yang di belakang angkanya, di belakang komanya ada 4. Di sini yang di belakang komanya juga ada 4. 4 dan 4. Berarti nanti kalau dikalikan angka 1 itu adalah angka yang ke-8. Jadi sesuatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu ke-8. Dan kalau kita lihat memang di sini semuanya angkanya di belakang komanya 8 ya. 8 digit, maksudnya 8 digit. Berarti jelas nanti satuannya harus 1. Nah, harus 1 berarti jelas ini B salah ya, dan E juga salah. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya pilihannya ada 8,1, 5,7, dan 5,0 sekian. Nah, maka setelah itu boleh kita mengalihkan dua angka awal. Dua angka awal. Ini 1,1 ya, ini 5,0. Nah, gitu. Jadi kita kalikan saja 1,1 kali 5,0. 5,0 berarti kan 5 ya. 1 kali 1 kali 5, anggap saja 11 kali 5 kan 55 ya, tapi ada komanya jadi 5,5. Kalau 1,1 itu kali 5 adalah 5,5, ini kan lebih ya, lebih dari 1,1. Ini juga 5,5-nya lebih, pasti lebih dikit lah, lebih dikit dari 5,5, di atas 5,5 yang pasti. Kalau ke 8 kan terlalu jauh, jadi salah. Kalau ini yang D 5,0. Kurang. Jadi yang benar adalah yang C. Ya. Boleh nggak dihitung manual? Boleh ya, kalau dihitung manual. Lama-lamanya. Misal udah beres itu ngerjainnya masih tersisa waktu setengah jam, pengen gabut boleh. Ya. 10. Silahkan 10. Oke, Ibu Nurul. Kok jangan sama Ibu sih. Oke. Ini soal bentuk perbandingan ya. Sebenarnya tanpa rumus juga boleh kalau sudah. Nah, tapi ini kalau tanpa rumus nampaknya angkanya tidak begitu indah ya. Jadi di sini ada perbandingan, ada dua unsur. Biasanya kalau perbandingan ada dua unsur. Pertama di sini ada berat badan, kemudian ada juga obat. Nah, obat. Kasus pertama untuk yang berat badan 42 kilo, diberikan obat 15 mg. Kasus kedua, pasiennya 70 kilo. Gitu. Obatnya berapa gram? Misalkan A lah. Misalkan A. Nah, pertama kan kita uji dulu ya, apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kalau berat badannya kita naikkan, ya, kalau berat badannya semakin tinggi, semakin besar, maka obatnya harus semakin kan kalau dibilangin, kalau nggak bilangin nggak pernah ngerti kenapa sih, A? Iya, semakin besar ya, semakin besar juga. Nah, ya, semakin tinggi juga. Berarti ini perbandingannya perbandingan senilai. Ingat kalau senilai perbandingannya dibagi. Ya. Dibagi berarti rumusnya kalau senilai A1 dibagi B1 sama dengan A2 dibagi B2. Jadi antar unsurnya dibagi, berarti ini juga dibagi. Karena yang tanyakannya adalah A, ya, jadi kita enaknya dari A dulu. Obat dibagi berat badan sama juga dengan obat dibagi berat badan. Nah, begitu ya. Gitu. Ya, satu dua mau di kiri mau di kanan A2-nya bebas ya, yang penting A2 berpasangan dengan B2 saja. Nah, ini kalau kita mencari A, maka jangan dulu dibagi. Gitu. Enaknya kita pindahkan dulu 70-nya. Kalau 70 itu di ruas kiri sebagai pembagi, maka pindah sebagai kali gitu. Jadi 15
42 kali 70. Nah, begitu. Dan di sini ada kali dan bagi ya. Kalau kali dan bagi kan setara. Tapi akan lebih mudah kalau kita melakukan pembagian dulu. Nah, maka yang bisa dibagi salah satunya adalah misalkan ini 70 dan 42. Ini sama-sama bisa dibagi dengan angka 7 ya. Ini bisa dibagi 7. 70 bagi 7 jadi 10, 42 bagi 7 adalah 6. Berarti di sini menjadi 15 kali 10 per 6. Nah, tapi tetap jangan dulu dikali, kita tetap bagi dulu ya. Misalkan 10 bagi, enaknya 6 bagi 10 dulu ya. Perkecil dibagi dengan 2. Kalau dibagi 2 ini jadi 5, ini jadi 3. Nah, selanjutnya 3-nya bisa kita sikat lagi dengan 15, coret, coret, menjadi 15 bagi 3, 5. Jadi hasilnya adalah 5 kali 5, alias 25. Oke, ya. Alhamdulillah. Betul ya semuanya. Oke. Sekarang nomor 11. Nah, 11 ya. Sebuah bus menempuh perjalanan dari kota M ke kota M dengan kecepatan 42 km per jam. Kembali lagi dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jika jarak dari M ke N adalah 140, berapakah kecepatan rata-ratanya? Oke, B, C, B, C. Wah, mulai ya. Nah, pertama di sini TK-nya adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-ratanya. Dalam menghitung kecepatan rata-rata, mungkin kalau kita lagi dulu di SMA ada di fisika ya konsep dasarnya. Jadi kecepatan rata-rata itu rumusnya adalah kalau kita ingat dulu segitiganya, segitiga untuk mencari jarak, kecepatan, dan waktu. Kalau ada yang lupa, segitiganya segitiga Jokowi gitu ya, CKW, biar ingat aja. Nah, CKW ya. Oh, berarti sekarang kita mencari kecepatan. Berarti kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, kalau di sininya bicaranya adalah kecepatan rata-rata, jadi kalau kecepatan rata-rata itu rumusnya adalah total jarak per total waktu. Nah, begitu. Jadi total jarak per total waktu. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama kan ada bus ya dari kota M ke kota N. Mula-mula perginya adalah kecepatannya 48 km per jam. Ya, jadi yang pertama kecepatannya 48 km per jam. Satuannya sudah sama sebenarnya kilometer per jam, jadi tidak ada masalah. Ini kecepatan satunya. Jadi K-nya adalah 48. Nah, kemudian dan kembali lagi dengan kecepatan 80 km per jam. Jadi yang pertama 48, yang kedua adalah 80 km per jam. Ya. Kemudian jika jarak M ke N adalah 240, jadi ini jaraknya 240, maka kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan berarti sekarang total jarak itu karena bolak-balik gitu ya. 240 berarti M ke N 240 pulang lagi ya anggapannya satu jalur ya. Jalannya masih sama berarti 240. Jadi total jaraknya adalah 240 tambah 240 gitu. Karena bolak-balik. Sebentar. 240 tambah 240. Nah, begitu ya. Sama dengan 480. Nah, sekarang total waktunya. Kita harus tahu dulu pas perginya. Ini kan jelas karena kecepatannya berbeda ya. Maka waktunya juga nanti berbeda. Kita cari dulu waktu yang pertama. Nah, rumus mencari waktu dari sini berarti waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Gitu ya. Berarti untuk waktu yang pertama itu jaraknya 240, kecepatannya adalah 48.
240 dibagi 48. Ini kan sama-sama bisa dibagi 24 ya. Kalau dibagi 24, yang atas 10, yang bawah 2. Jadi 10 per 2, 5 jam. Jadi waktu yang pertama itu 5 jam. Nah, waktu yang kedua adalah 240 dibagi 80. Nolnya coret, jadi 24 dibagi 8, 3. Jadi waktu yang kedua itu adalah 3 jam. Nah, begitu. Berarti kecepatan rata-ratanya adalah total jaraknya adalah 480, nah, dibagi total waktunya dia adalah 5 tambah 8, 8 jam. Berarti ingat 48 dibagi 8, 60. Oke. C lah jelas. Oh, mantap ya. Jelas. Jebakannya memang kalau kita tidak begitu sadar ya udah aja 48 tambah 80 dibagi 2 ya. Cobanya B gitu. Itu jebakannya. Ya. Oke, sekarang nomor 12. Sebuah pembangunan gedung akan selesai dikerjakan selama 14 hari oleh 15 orang pegawai. Berapa tambahan pegawai yang dibutuhkan agar gedung dapat selesai dalam waktu 6 hari? Nah, di sini perlu kita hati-hati dengan kata tambahan pegawai, gitu ya, tambahan. Jadi bukan berapa jumlah pegawainya, tapi tambahan pegawainya berapa. Oke, sudah menjawab. C ya. Kalau kita lihat ini perbandingan ya. Perbandingan ada hari, ada orang atau pekerja. Kasus pertama 14 hari 15 orang ya. Kasus kedua harinya pengen 6, pegawainya berapa? Dan misalkan A. Nah, jadi ini kasus pertama, kasus kedua. Ya, dan kalau kita uji ini kan semakin banyak harinya atau P-nya lah yang diuji ya, semakin banyak pekerja maka waktunya akan semakin sebentar gitu ya. Jadi ini perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai antar unsurnya kita kali A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Yang dicarinya ini. Berarti pekerja kali hari sama dengan pekerja kali hari gitu ya. Berarti A kali 6 sama dengan 14 kali 15. Seperti biasa, jangan dulu dikalikan dulu ya, karena ini kan A kali 6, yang kita cari A, 6-nya bakal hijrah ke kanan, jadi 14 kali 15 dibagi 6. Nah, gitu ya. Kita bagi dulu, 15 bagi 6 bisa disederhanakan, dibagi 3 ya. Dibagi 3 berarti yang ini menjadi 5, yang ini menjadi 2, 14, lalu 14-nya bagi 2. 14-nya bagi 2 menjadi 7. 7 itu 7. Nah, begitu. Berarti pakai merah ya biar semangat. Berarti ini adalah 7 kali 5 adalah 35 orang. Gitu ya. Nah, akan tetapi di sini perlu kita lihat yang ketiga adalah tambahan. Tadi awalnya 15 orang ya, 15 orang sekarang menjadi 35 orang. Nah, berarti tambahannya adalah 20 orang. Oke. C dong. Wah, ya. Mantap ya, alhamdulillah. 13. Gani mengendarai mobil pergi dari kota A pada pukul 8.20. Oke. Silahkan boleh dijawab. Ini. Oke. Kalau jawabannya 13, 21 orang. C, oke. C. Ini permainan jarak ya. Berarti jarak itu kalau dari rumus yang tadi segitiganya jarak itu kan di bawah, di atas ya. Jarak itu adalah tinggal kecepatan kali waktu kan gitu. Jadi ada seseorang di sini dari kota A ke kota B, nah, begitu. Di kota A berangkatnya pukul 8.20 WIB, ke sininya 12.35 WIB juga, jadi sama lah ya, tidak ada masalah. Jika ia berkendara dengan kecepatannya 75 km, oke, per jam ya.
dan beristirahat. Nah, ada istirahat. Jadi istirahat selama 1/4 jam. Berarti 1/4 jam itu dia istirahatnya selama 15 menit. Gitu ya, 15 menit, 1/4 jam 15 menit. 1/4 kali 60. Maka jarak dari kota B adalah, kecepatannya kita sudah punya. Kecepatannya 75. Nah, sekarang tinggal waktunya. Ya, waktunya. Tadi berangkat dari A ke B ya, Bapak tiba di B-nya 12.35. Nah, karena dia istirahat, jadi boleh kita berpikirnya seperti ini. Dia kan istirahat 12.35, berarti sebenarnya perjalanan dia tidak dari 8.20 ke 12.35. Boleh kita kurangi waktu waktu sampainya. Aslinya 12.35, tapi karena beristirahat 15 menit, berarti harusnya 15 menit lebih awal datangnya, kan gitu ya. Karena 15 menit lebih awal, berarti tinggal 12.35 dikurangi 15 menit. Berarti menjadi 12.20. Gitu ya. Jadi sebenarnya si Gani ini dia berangkatnya 8.20 dan sampainya 12.20. Berarti memakan waktu sebanyak berapa? 4 jam. Nah, gitu ya. Jadi jarak yang ditempuhnya adalah kecepatannya 75 km per jam, waktunya 4 jam. Nah, 75 kali 4. Boleh cara menghitungnya, kalau kali 4, 4-nya kan bisa dipecah ya. 4 itu adalah 2 kali 2, nomor dan hitung-hitungnya. Jadi 75 dulu kali 2, 150. 150 kali 2, 300. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya C. Oke. Betul ya. 14. Nah, ini 14. 14. Jika Ferry bekerja, maka ia mendapatkan gaji atau tunjangan. Ferry tidak bekerja. Oke. A. Oke, sambil menunggu menjawab semuanya, kita review lagi ya. Kita perlu, ini kan namanya soalnya adalah penalaran logis ya. Penalaran logis bagian silogisme. Ini ada 2 rumus yang perlu kita ingat. Sebenarnya 3 ya, tapi ada 2 yang suka tertukar dan suka keliru. Pertama rumusnya ada P maka Q. Nah, untuk 1 terjadi sebab. Kalau sebabnya terjadi, maka akibatnya terjadi. Gitu ya. Ini bentuk 1. Ya namanya modus ponens. Kalau yang kedua bentuknya adalah modus tollens, namanya P maka Q. Ini menolak akibat. Kalau menolak akibat berarti sebabnya juga tidak terjadi. Kan gitu ya. Ini cukup 2 yang kita ingat. Kalau tidak di antara 2 ini, ya berarti tidak dapat kesimpulan gitu ya. Bentuk ketiga paling beda ya. Bentuk ketiga namanya silogisme. P maka Q maka R, maka sekarang ini jelas beda ya. Karena P maka R kesimpulannya. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya. Jika Peri bekerja, ini kita misalkan Peri bekerja itu adalah P, maka ia mendapatkan gaji atau tunjangan. Berarti sepanjang itu dia adalah Q. Nah, gitu ya. Jadi sudah ada bentuk pertamanya sudah ada P maka Q. Ini kan 2 premis ya, 2 kalimat. Yang keduanya Peri tidak bekerja. Berarti kalau Peri tidak bekerja, lawan dari P, ya negasi P gitu. Maka apakah ini masuk ke bentuk 1 atau ke bentuk 2 atau tidak kedua-duanya? Jelas bukan bentuk 3 ya. Ini adalah bentuk bukan 1, bukan 2, karena ini menolak akibat. Gitu ya. Karena menolak akibat ya berarti jawabannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan gitu ya. Jadi E jawabannya. Atau pada soal lain bisa jadi bahasanya adalah
Ferry belum tentu mendapatkan gaji atau mendapatkan tunjangan. Jadi seperti itu. Sekarang nomor 15. 15. Oke. Wah, ini galau. Oh, enggak ya tadi. Yang atas B. Oke, B. Nggak ada yang jawab B. B. Kalau kita lihat di sini, nah, coba ya, kita bahas. Jika Gary pergi ke gunung, nah, berarti ini P, maka Gary memakai jaket dan sepatu. Jadi P makaki. Nah, gitu ya. Yang keduanya adalah maka Gary memakai jaket dan sepatu ya. Yang keduanya Gary tidak memakai jaket. Kalau Gary tidak memakai jaket berarti gimana? Apakah negasiki atau bukan negasiki? Coba ada yang mau coba memberitahu biar tidak terlalu sepi. Ya, Kang Fajar. Pak Fajar. Ya, Ya, apa? kalau dan tuh berarti dua-duanya kan gitu. Dan itu berarti dua-duanya harus terjadi gitu ya. Berarti ini Ya. karena salah satu tidak terjadi, maka dia adalah negasiki berarti gitu ya. Itu ya negasiki. Jadi P maka Q negasiki. Berarti di sini jawabannya adalah menolak akibat. Kalau menolak akibat berarti sebabnya tidak akan terjadi. Jadi Gary tidak pergi ke gunung. Oke. Ya. Nanti akan lain ceritanya kalau dannya diganti dengan atau ya. Maka Gary memakai jaket atau sepatu. Lalu yang keduanya Gary tidak memakai jaket misalkan. Nah, kalau atau itu kan boleh salah satu. Jadi kalau tidak pakai jaket, nah itu belum tentu negasiki. Karena kalau atau itu kalau dinegasikan harus dua-duanya nggak pakai. Gitu. Tapi kalau dan karena sudah ini kan sudah jaketnya sudah tidak dipakai, berarti cukup. Ya, dia bakal jadi negasiki. Oke. Sekarang 16. 16 ya. Ini juga masih penalaran logis ya. Penalaran logis tapi apa namanya bentuk semua sebagian. Semua sebagian. Silahkan. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya. Silahkan. Itu B baru ya. Bagusnya dinomorin ya biar tidak terlalu apa. Biar saya gampang bacanya sih. Oke. Barangkali soal yang sebelumnya mungkin ya, Komisi ya. Oh gimana? Pak Ya Imam? kalau tadi tidak pakai nomor dikiranya masih nomor 15. Oh iya, gitu. Mulai variatif ya. D, A. Oke. Semua jenis burung dapat terbang. Burung unta tidak dapat terbang. Berarti ini penempatan ya. Penempatan karena premis keduanya itu adalah apa namanya bukan judgment ya, tapi pernyataan tertutup gitu kan ya. Jadi semua jenis burung dapat terbang. Kita gambar ya kalau semua ini berarti yang dalam semua burung, semua jenis burung. Dan perlu diingatkan kembali bahwa dalam mengerjakan soal penalaran logis, jadi kita harus melepaskan pengetahuan kita di dunia nyata. Burung berarti dapat terbang ya, dapat terbang. Nah berarti di sini kan ada 3 daerah ya, ada daerah 1 berarti daerah 1 itu burung yang dapat terbang. Daerah kedua yaitu sesuatu pokoknya yang bukan burung tapi dapat terbang. Daerah ketiga adalah sesuatu yang tidak dapat terbang kan gitu. Sekarang burung unta tidak dapat terbang. Berarti kalau burung unta
Tidak dapat terbang, berarti di daerah mana ini? 1, 2, 3. Atau yang mana nih? Gimana? Burung unta. 3. Tiga. Pak. 3 ya. 3 di sini. Berarti burung unta itu yang A ya. Burung unta bukan termasuk jenis burung. Betul. A gitu. Ya. Meskipun mungkin burung unta burung gitu ya. Ya, tapi berdasarkan premis-premisnya burung unta di sini ya bukan burung gitu. Ya, kalau yang B kan sebagian burung dapat terbang. Itu jelas keliru ya, melanggar premis 1. Oke, kita lanjut nomor 17. Silakan nomor 17. Hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Leonardo mampu meniru lukisan Mona Lisa ya. Orang ini bukan pelukis ternama. Oke. D, D, C. Oke, silakan ada lagi. Saya kasih waktu semenit ya buat menjawab. Harus pasang timer. Oh, sudah nih. Hanya berapa orang? Atau saya terlalu cepat ngejelasinnya ya? Oke. Iya, saya kecepatan. Maaf ya. Perlu diulangi, Pak Fajar. Oke, kalau kita lihat di sini ya. Hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Leonardo mampu meniru lukisan Mona Lisa. Berarti Leonardo adalah pelukis ternama, gitu ya. Orang ini bukan pelukis ternama. Yang A, orang ini pasti Leonardo. Yang A, orang ini pasti, berarti itu salah jelas ya. Salah, karena ya apa namanya, Leonardo pelukis ternama gitu. Yang B, lukisan Mona Lisa bisa dibuat Leonardo, namun Leonardo tidak bisa melukis objek lainnya. Tidak nyambung ya, karena tidak menyebutkan Leonardo, tidak ada hubungan dengan objek-objek lainnya. Orang ini mampu meniru lukisan Mona Lisa. Nah, jelas keliru. Karena orang ini, nggak tahu siapa, orang ini X lah kita kan, dia bukan pelukis ternama, ya, berarti dia tidak akan meniru lukisan Mona Lisa. Ya. Orang ini pasti bukan Leonardo. Karena orang ini bukan pelukis ternama, sedangkan Leonardo itu pelukis ternama, ya berarti betul. D, Leonardo pelukis tidak ternama. Nah, jelas tidak ya, pertentangan tadi. Oke, fokus. Oke, selanjutnya nomor 18. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya. Bertanya boleh. Saya kasih waktu lah 1 menit ya. Biar Miski. ya. Tadi yang nomor 17 itu berarti premis kedua ketiganya itu kalah dengan premis pertama ya? Atau tidak berlaku gara-gara premis pertama atau gimana? Coba diulang Pak Imam. Ya kan premis pertamanya hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Ya. Sedangkan nah yang kedua ketiganya itu kan bertentangan. Gitu bukan tadi, gimana rumusnya? Karena kan begini, dari P1 dan P2 kita bisa menarik suatu kesimpulan. Hanya pelukis ternama yang mampu meniru Mona Lisa. Ya. Leonardo mampu meniru lukisan Mona Lisa. Berarti otomatis dari premis 1 dan 2 itu kita ketahui bahwa Leonardo adalah
pelukis ternama gitu. Pelukis ternama Betul, nah gitu. betul. Nah, Dan di kemudian premis ketiga ya. ya itu hasil dari 1 dan 2. Sedangkan yang dari yang ketiganya orang ini bukan pelukis ternama gitu. Ya Iya, iya berarti betul. pasti bukan Leonardo gitu. Iya betul. Lanjut betul. Oke, turun Pak ini. 18 AED. Wah, ini yang seru ya kalau sudah apa namanya beda-beda. AED. Aku belum ke silakan masih ada waktu. Baru 2 orang, 2 dalam 3 ya. Jadi Pak Fajar ambil yang E ya, yang kedua. Oke. Oke, C, C. Nah, saya ada waktu 10:30. Oke, coba kita bahas ya. Semua almari terbuat dari kayu jati. Oke, ini ada 3 premis ya. Semua kayu jati bersifat tahan lapuk. Berarti sebenarnya dari sini boleh kita tarik kesimpulan bahwa semua almari bersifat tahan lapuk, ya. Kemudian semua kayu jati berwarna hitam. Berarti premis 3 ini hanya bisa disambungkan dengan premis mana? Premis 1 ya, karena semua almari terbuat dari kayu jati, sebagian kayu jati berwarna hitam. Jadi sebenarnya boleh kita tarik kesimpulan bahwa sebagian almari berwarna hitam, kan gitu ya. Oke, coba lihat yang A, semua almari bersifat tahan lapuk dan berwarna hitam. Nah, ini benar apa salah? Salah ya, karena melanggar premis berapa? 3. Premis 3 ya, karena harusnya sebagian. Oke, salah. Yang B, semua almari berwarna hitam. Salah, karena melawan premis berapa? 3. Premis 3 ya. Oke. Sebagian almari berwarna hitam. Betul, tapi Betul. yang premis 1 tidak terbawa. Nah, kita simpan dulu ya. Yang D, sebagian almari tahan lapuk berwarna hitam. Ini hanya menghubungkan premis 1, premis 2 dan 3 ya. Ini betul ya, sebagian almari tahan lapuk ya, karena terbuat dari jati dan berwarna hitam. Dan ini full P1, P2, P3-nya ada. Semua almari tahan lapuk terbuat dari kayu jati. Gimana nih? Yang E. Benar apa salah pernyataannya? Semua almari tahan lapuk terbuat dari kayu jati. Betul, tapi tidak ada premis 3. Sebenarnya yang E ini keliru sih, ya, karena semua almari bukan keliru, semua almari tahan lapuk terbuat dari kayu jati. Karena kan yang kita ketahui bahwa semua almari yang terbuat dari kayu jati tahan lapuk gitu. Jadi ibaratnya semua A adalah B. Kan tidak bisa dibalik semua B adalah A. Jadi ini kan seakan-akan pokoknya yang tahan lapuk itu terbuat dari kayu jati. Bisa jadi dari kayu yang lain. Karena kalau semua A adalah B tidak bisa dibalik menjadi semua B adalah A. Jadi ya itu pernyataannya salah. Nah, berarti kan antara C dan D ya, antara C dan D. Berarti karena C itu benar, tapi D itu lebih semua aspeknya ada gitu, P1, P3. Jadi yang benar adalah yang D. Andai yang D itu pernyataannya salah, maka kita pilihnya yang C gitu ya. Jadi mirip kayak TKP sedikit ya, cari yang paling banyak poin positifnya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 19 ya, 19 masih waktu 19 1 menit ya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa kalau misalkan kita bertemu dengan
soal 19 ini kan materi penalaran analitik ya, penalaran analitis gitu. Nah, ini usahakan soal ini soal terakhir yang kita kerjakan di TIU. Karena soalnya relatif lebih panjang, banyak pernyataan gitu ya. Dan kita harus merancang sedemikian rupa. Jadi buang-buang waktu gitu, buang waktu. Jadi lebih baik terakhir lah, terakhir. Meskipun kadang menggoda gitu ya, tapi karena sekali lagi kita ingat tujuan kita mengerjakan kan sekarang untuk mendapatkan skor yang besar, yang tertinggi. Oke, B, C, Dan harus cepat ya Pak Miski. dan harus cepat ya, secepatnya. 110 soal, 100 menit. Wow, mantap ya. Oke, coba ini baru 3 orang yang jawab. Ya, yang lainnya. Nah, oke. Kalau saya tekniknya biasanya kita absen dulu ya. Kita syaratnya tuliskan dulu. Syarat pertama. 6 orang siswa Peki, Piko, Kori, Rina, Sony, Tio, Upik. Nah, sedang mengantre. Oh ini salah ya, mengantre harusnya. Ya sesuai apa? YD mengantre. Di bank ya. Piko, berarti ini bakal susunan ya, susunan. Dan di sini alhamdulillah soalnya namanya beda-beda PQRSTU ya. Jadi bisa kita lambangkan dengan huruf. Kan kadang ada yang nama-namanya sama gitu di inisialnya kayak di pertemuan kemarin ya, Puniem, Ponija, Paimin itu kan P sebenarnya. Pusing juga. Jadi Anda PQRSTU ya dalam orang. Nah, belum ada syarat di sini ya. Piko tepat berada di depan Sony. Nah, Piko tepat berada di belakang Sony. Kita anggap ke sebelah mana? Ke sebelah sini depan ya, ini depan gitu. Ini belakang. Jadi kalau Piko berada di belakang Sony berarti Sony dulu gitu ya, baru Piko. Tapi nempel karena tepat berada di belakang. Jadi terus nempel gitu. Maksud nempel ya tidak terhalang oleh siapapun ya. Mungkin sekarang tidak boleh nempel lagi physical distancing ya. Kori ada di depan Tio, hanya dipisah oleh satu siswa. Jadi Kori di depan Tio, tapi terpisah oleh satu siswa. Nah, gitu ya. Oke, yang ketiga, Sony ada di depan Kori. Nah, kalau Sony ada di depan Kori, ini kalau misalkan kita tidak sadar seakan-akan bertentangan dengan pernyataan yang pertama. Tapi karena dikatakan Sony ada di depan Kori, ya kalau di depan yang penting di depannya saja gitu ya. Sony di depan Kori. Bisa bisa berdekatan, bisa dipisah oleh satu orang, 2 orang, bahkan bisa Sony paling awal, Kori paling akhir. Yang penting di depan. Tapi yang pasti di sini Sony dan Kori tidak akan berdekatan ya, karena di premis 1 sudah berbicara bahwa P ini berdekatan dengan S gitu ya. Gitu. Kemudian yang keempat, Upik hanya bisa di urutan paling depan atau paling belakang. Ya, saya lupa ya. Biasakan kita baca soalnya dulu ya. Jika Kori berada di urutan ketiga, maka pernyataan ini adalah memang tidak membantu ya. Pertanyaannya sama saja. Jadi di sini Upik di paling depan atau paling belakang. Jadi Upik 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Atau paling belakang 1, 2, 3, 4, 5. Untuk mempermudah memang kita buatkan saja dulu ya, karena ada 6 orang kan gampang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buat dulu seperti itu. Kemudian di soal sudah dikasih tahu bahwa Kori di urutan ketiga. Ya, sekarang siapa yang bisa kita simpan? Berarti lihat di pernyataan mana yang ada hubungannya dengan Kori, gitu ya. Jelas pernyataan kedua ya. Karena Kori itu dengan si Tio terpisah oleh satu orang. Berarti kita tahu Tio di sini. Nah, begitu. Setelah kita tahu Tio ya, mana lagi?
di depan Kori harus ada S. S berarti bisa jadi yang pertama, bisa jadi yang kedua. Tapi karena sebelum S, tepat sebelum S harus ada P, ya berarti otomatis S harus ada dulu jarak dari Q ya. Jadi di sini pasti SP, SPQ gitu. Kemudian ada dua yang tersisa ya, 4 dan 6, dan yang bisa dihubungkan tinggal premis keempat, pernyataan keempat ya, upik. Upik kalau nggak di awal di akhir, oh berarti upik di sini di akhir. Berarti yang belum siapa ini? Oh, PQR, berarti R yang belum ya. Jadi R di yang keempat. Oke, maka pernyataan yang benar adalah Kori yang kelima salah ya, Rina yang keempat. Oke, begitu. Bagus ya. Oke, good. Jadi jawabannya B ya. Yang Tio kan salah ya, Sony bukan Tio salah. Oke, sekarang nomor 20. 20. Silahkan nomor 20. Oke, ada Bu Oke, siapa yang lainnya? Saya tulis ini. Tapi memang biasanya nanti kalau mengerjakan penerapan analitis, saya pribadi juga kalau analitis jarang yang 1 menit ya, apalagi di bawah 1 menit itu sangat jarang saya pribadi. Jadi biasanya kita nabung dulu ya, nabung dulu waktu. Kan tadi soalnya 110 soal ya dibagi 100 menit, berarti kan kalau 1 menit itu rata-rata soalnya. Sedangkan pada faktanya biasanya kan kalau misalkan apa namanya soal deret hitung lebih cepat ya, deret hitung penalaran logis itu lebih cepat, jadi di sana nabung. Misalkan penalaran deret hitung bisa 15 detik, jadi bisa apa namanya bisa menabung. Oke, senada semuanya ya. Coba kita bahas. Intan lebih tinggi dari Ani. Nah, kita buat dulu apa namanya penjabarannya. Yang pertama, Intan lebih tinggi dari Ani. Boleh ke pinggir, boleh ke bawah ya. Kalau saya enaknya ke bawah sih ya. Oke. Intan lebih tinggi dari Ani. Jadi kalau di atas lebih tinggi lah ya. Jadi di atas lebih tinggi. Intan lebih tinggi dari Ani. Jadi di sini Intan, Ani di bawah. Nah, gitu. Kemudian pernyataan yang keduanya adalah Ani lebih tinggi dari Yani dan Betty. Ani lebih tinggi dari Yani dan Betty. Yani dan Betty. Sedangkan Yani dan Betty kita tidak tahu ya siapa yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, Jenny lebih tinggi dari Ani dan Rosi. Jenny lebih tinggi dari Ani dan Rosi. Nah, jadi sebenarnya 2 dan 3 bisa kita satukan ya, bahwa Jenny pasti di sini di atas Intan kan gitu ya. Gitu. Tapi kalau apa namanya dengan Betty kita juga nggak tahu. Dengan apa namanya? R dengan Y kita nggak tahu. Nah, kemudian selanjutnya tidak ada anak yang tingginya sama. Oke. Lalu pertanyaannya, jika Betty lebih tinggi dari Rosi, nah Betty lebih tinggi dari Rosi. Betty lebih tinggi dari Rosi. Maka berarti yang bisa kita gabungkan adalah ini B dengan R ya. Yang bisa kita hubungkan adalah dengan premis kedua ya. Kedua saya kan di sini ada B, berarti di atas B ada A, ada J. Gitu. Nah, kalau I juga kita nggak tahu, tapi yang pasti I itu di atas A ya. I dengan J kita tidak tahu apakah siapa yang lebih tinggi. Dan tidak ada yang bisa kita inikan lagi ya. Maka mana yang benar di sini? Rosi lebih tinggi dari Ani? Enggak ya, kembali. Belum tentu Rosi lebih tinggi dari Yani. Bisa sih sebenarnya ya, karena kan Y itu di bawah A. Bisa di mana saja. Benar tapi tidak mengandung kepastian. Bisa saja jadi ini jawabannya. Betty lebih tinggi dari Jenny. Salah ya. Yani tidak lebih tinggi di antara semuanya. Kita nggak tahu juga. Ani lebih tinggi dari Betty. Nah, ini betul. Ini jawabannya adalah yang E. Ya. Meskipun kalau misalkan yang E salah, ya B bisa jadi solusi jawaban ya. Jadi ketidakpastian. Oke, jadinya betul semuanya E. Oke. Sekarang kita ke gambar. Gambar juga biasanya relatif lebih mudah ya.
relatif lebih mudah lah, lebih mudah. Jadi kalau saran dari saya yang kebayang kalau mengerjakan view berarti cari dulu deret angka, gitu ya, deret angka, deret gambar, dan penalaran logis. Biasanya relatif waktunya lebih singkat. Lalu nanti soal cerita ya dan terakhir penalaran logis. Lalu 1, tentukan gambar yang merupakan rotasi. Rotasi. Ini rotasi. Gambar jelas. Ada 3 orang. Oh, 2 orang ya. Dan salah satu manfaat dari sekarang kita belajar mentoring seperti ini, jadi sudah terbiasa melihat komputer juga latihannya. Kan kalau misalkan latihannya berdasar pakai kertas, tidak teruji juga apa namanya matanya. Gitu. Oke, jawabannya ini semua ya. Oke. Dan memang kalau kita kalau dirotasikan yang A itu salah ya, yang A salah. Bisa kita lihat kalau misalkan kita ambil patokan panah ya. Panahnya misalkan anggap panahnya yang benar. Jadi ini kalau diputar ya harusnya ini ke atas ya. Si ininya nih harusnya di atas bukan di bawah. Rotasi. Kalau ini menjadi cermin ya, A itu cerminan. Lalu ini juga yang B juga kalau panahnya ke atas gitu, ini tadi kita geserkan ke atas, berarti ini bakal jadi gitu kan? Oke. Terusnya di bawah ini di atas. Ini salah. Yang C, gimana nih? C panahnya ke sini benar ya, dan ini ke sini yang L-nya. Tapi ini kan C itu sebenarnya tidak dirotasi ya, dan tidak dirotasi juga bisa jadi rotasi, tapi tidak usah derajat. Tapi kalau kita lihat ininya berbeda, berbeda ya. Ininya juga sama. Yang D juga jelas kalau ininya diputar ke sini gitu, maka nanti si L-nya bakal kayak gitu. Ini di bawah. Yang E ya pilihannya yang E, dan memang E betul, gitu ya. Oke, jadi itu salah satu jenis gambar adalah menentukan rotasi ya. Nah, kemudian yang kedua ini gambar 9 kotak gitu ya. Silakan dua. Itu kan mungkin dua. 1 menit. Silakan. Oke, yang jawab. Oke, yang lain sekarang no. Kadang polanya tidak mesti ke kiri gitu ya, ke kiri ke bawah. Oke, enggak. Oke, 17 vertikal. Dari 3 orang. Memang ini ada hubungan juga dengan apa namanya kecerdasan spasial ya. Mungkin kalau yang sudah diberkahi awalnya keberkahan kecerdasan spasial tentang tempat bagus bisa lebih mudah. Tapi kalau yang belum bisa juga asal latihan ya. Oke, mungkin bisa dibantu oleh Bu Sani menjelaskan kenapa ya? Tapi salah Kak sama ahlinya aja. Siapa ahlinya? Nah, nggak ada ahlinya ini mah. Gimana? Lu biar nggak sendiri. Agak pelan katanya Pak Misfi. Agak Ya. pelan suaranya atau gimana? Penjelasannya mungkin. Kalau nggak suara saya kedengar jelas kan ya? Jelas Pak. Jelas. Ya kalau jangan bicara cempreng gitu ya, mungkin itu bawaan. Oh jangan terlalu ini mungkin cepat mungkin. Iya.
Oke, ini 9 gambar 9 kotak ya. Jadi memang yang enak itu kalau ada pola ke kiri gitu ya, biasanya ke kiri meneruskan atau ke bawah meneruskan. Bisa seperti itu, tapi untuk yang ini bukan seperti itu. Tapi ini lebih kepada pola biasanya ada, jadi dari 9 kotak ini dia terdiri dari tiga jenis urutan gambar gitu. Urutan gambar. Yang paling gampang melihatnya adalah, misalkan sini ini ada yang jelas menggeblek itu. Hidung lah, hitam ya, jelas hitam. Ini hitam. Jadi ini polanya ini ke sini. Ada yang ini segi 6 ya. Ada yang segi 6 hitam. Sebentar. Ada segi 6 hitam gitu di sini. Ada segi 4 hitam, ada segi 8 ya. Kalau dihitung itu segi 8 hitam. Oke, komplit. Nah, gitu. Kemudian ada yang dua bentuk gitu. Dua bentuk. Nah, seperti ini ya. Ini kan kotak ya, segi 4, lalu di dalamnya ada segi 4 lagi berwarna putih gitu. Di pojok di kanan bawah. Ini juga sama. Nah, jadi ini satu pola juga ini. Satu pola keduanya ada ini satu ya, sama-sama segi 8, lalu ada anaknya gitu ya, ada anaknya kecil. Nah, jadi ini udah 3. Nah, 3. Jadi kita menemukan 3 barisan. Berarti yang tersisa adalah barisan ini. Ini segi 8 gitu. Ini segi 6. Berarti tinggal segi 4. Yang di dalamnya ada anaknya ya. Dan anaknya harus hitam. Ya, jelas ini bukan ya. Dan anaknya sebelah kiri bawah. Berarti yang bukan. Dan harus sama ya, karena polanya ini segi 8, anaknya segi 8. Segi 6, anaknya segi 6. Kok ke sana sih, maaf. Ini segi 8 ya, anaknya sebelah kiri. Maaf ya, anaknya sebelah kiri gitu, sebelah kiri bawah dan hitam. Segi 6, anaknya juga sebelah kiri hitam. Berarti pola yang selanjutnya pasti adalah segi 4, anaknya di sebelah kiri hitam. Nah, gitu ya. Yang begitu. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Tidak, terima kasih. 23. 23. Ini gambar ya. Nah, memang terkadang tidak ada instruksinya. Nanti bisa jadi mencari rotasi. Mencari gambar yang sama tapi dirotasikan. Oke, udah ada yang jawab. D. Apakah benar D? Lihat setelah pariwara. Ada iklan Pak Imam? Nggak ada ya? D. Oke, D. Silakan Bapak Ibu yang lain. B. Oke. Antara D dan D. Oke. Nggak ada yang milih A tuh. Antara B dan D. Harus satu. Dan memang perbedaannya tidak terlalu colok ya. Oke, kita bahas coba ya. Pertama, dalamnya ada segi lingkaran, dalamnya ada segi 4 ya. Jelas yang A salah gitu. Nah, salah. Yang E juga salah kan? Karena ininya segi 4 keluarnya, segi 4 ya. Nah, kemudian ada yang ngumpet di belakang. Ada satu yang ngumpet di belakang. Ini B juga sama, ngumpet di belakang ada. Yang C nggak ada yang ngumpet di belakang nih. Ini sebenarnya di depan, ya. Depan. Jadi keliru yang C.
Nah, ini B dan D sama-sama ada yang 4, tapi kalau kita lihat segitiganya, ini segitiganya ada 4. Salah tiganya, salah tiganya ya. Salah satunya ini aja ya, salah satunya ada yang segitiga sama kaki gitu, sama kaki. Kalau kita lihat D dan C, cek dulu semua segitiganya. Oh, ini siku-siku semua ya yang B ya. Siku-siku semua. Nah, gitu. Jadi yang D salah dong. Yang D, betul ya. Ada segitiga sama kaki. Dan memang kalau kita putarkan itu, putarkan, benar. Gitu. Nah, begitu. Jadi memang terkadang dalam deret gambar lebih mudah mencari kesalahan. Dalam kehidupan sehari-hari juga sama, kita lebih mudah mencari kesalahan daripada hal yang benar. Atau mungkin itu saya saja mungkin ya. 24. Nah, 24. 24 juga sama ini ya, mencari apa ini 24. Silakan. Jadi cari dulu kesalahannya, mulai dieliminasi. Saya pribadi memang kalau mengerjakan deret gambar biasanya dieliminasi aja, cari yang salah. Jadi kalau yakin 4 salah, yang satu kita ragu benar ya pilih itu. Ini nggak ada pilihan lagi. Oke, ada 2 suara dan 2 jawaban. Ayo, iya. Kan ambil satu gambar buat satu bagian gitu buat patokannya. Oke, sudah ya, coba cari. Misal patokannya pertama ya ini panah. Setelah panah itu di atasnya buletannya yang seperti ini ya, di donat. Jelas yang A keliru ya. A keliru di sininya nih. Gitu. Dan donat tanpa kotak gitu ya, tanpa kotak. Yang B ada kotaknya ini. Donatnya nih. Donat udah betul donat tapi ada kotak. Ini juga donat tapi ada kotak. Nah, berarti antara D dan E ya. Ini apa bedanya D dan E ini? Apa bedanya D dan E? Sepintas tidak terlihat ya, tapi kalau kita lihat ini yang ininya diarsir ya. Ini diarsir nih, yang luar Yang luar lingkarannya. Yang luar lingkarannya diarsir gitu. Yang ini enggak diarsir, ini nih, enggak diarsir. Sedangkan di soal diarsir. Ya, jadinya yang E. Nah, oke. Kalau lupa saya juga, sebenarnya ada cara cepat ya dalam mengerjakan yang nomor ini, nomor 4. Ini saya cepatnya gini. Pak Imam tahu nggak cara cepatnya Pak Imam? Kang Rizal tahu? Cara cepatnya kalau di sini gini aja. Susah dong ya. Terusnya kalau di sini mah ini diputerin aja. Puterin. Memang nanti nggak bisa dong ya puterin. Tapi nggak bisa diputar di sini. Ternyata. Terakhir nomor 25. 25, oke. Itu kan gambar yang tidak mempunyai persamaan. Nah, yang tidak punya persamaan. Oke, 2 orang. Oke, saya buat. Semuanya. BBBBB.
Oke, ya jawabannya sama B ya. Dilihat dari mananya? Boleh kamu bantu? Lihat dari beda posisinya ya. Apa yang beda posisinya? Siapa dia? Kalau ini kan susunannya kotak, persegi, ulah ketupat, lingkaran. Jadi kalau kita puterin gitu ya, ini beda ya. Kalau kotaknya kan kalau tongkat yang ininya sama, sebenarnya sama. Ini sama kan gitu ya, kotak, lingkaran sama, untuk urutannya sama. Kalau kita putar gitu. Atau misalkan ini kita berdirikan juga A dan B sudah berbeda ya. A dan B sudah berbeda jelas. Berarti antara A dan B salah satunya salah. Nah, kalau kita lihat A dan C benar sama. Oke. Begitu. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Ya, atau Bapak Ibu silakan, ada yang mau bertanya dulu dari materi yang kita bahas hari ini. Kok itu salah saya.